Halo teman-teman, kali ini aku bakal ngejelasin mengenai ikigai aku sebagai fashion entrepreneur. Sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu ikigai itu apa sih, aku bakal ngejelasin sedikit nih. Ikigai adalah istilah dari bahasa Jepang yang berarti makna kehidupan. Di dalamnya terdapat 4 irisan yaitu passion, mission, profession, dan vocation yang membentuk suatu himpunan yang disebut ikigai. Nah, di sini kita akan tahu apa yang kita cintai, bidang yang kita kuasai, apa yang dunia butuhkan, dan apa skill yang bisa dibayar. Dan ini dijadikan sebagai prinsip oleh seseorang agar hidupnya menjadi lebih terarah dan bermakna. Nah, selanjutnya aku mau perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Akila Ramafania, NPM 21010419556, mahasiswi Prodi Manajemen Produksi Media dari kelas B. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin dulu nih secara umum mengenai entrepreneur. Nah, secara sederhana, ini adalah seorang pengusaha atau orang yang melakukan kegiatan wirausaha, di mana orang tersebut biasanya mempunyai bakat untuk mengenali produk-produk baru, menentukan cara produksi yang baru, membuat standar operasional, dan memasarkan produk. Nah, untuk menjadi seorang entrepreneur, kita harus memiliki sifat yang mendukung nih. Yang pertama yaitu percaya diri. Yang dimaksud percaya diri di sini yaitu tidak mudah terombang-ambing oleh opini dan saran orang lain, tetapi memakai saran yang diberikan oleh orang lain tersebut sebagai masukan untuk perusahaan kita. Dan sebagai entrepreneur yang memiliki rasa percaya diri juga harus yakin dengan keputusan yang nantinya akan diambil. Lalu kedua yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan di sini tuh bersikap sebagai leader, bukan sebagai bos gitu. Memiliki kecakapan untuk berkomunikasi dan mampu membuat jaringan atau network. Nah, para networking di sini tuh sangat penting banget karena bisnis akan semakin berkembang apabila kita dapat melebarkan sayap perusahaan dan memperluas jaringan gitu. Lalu selanjutnya ada gambar. Nah, gambar ini melambangkan pikiran yang kreatif dan inovatif. Dengan cara apa sih pikiran yang kreatif dan inovatif itu? Dengan cara mengembangkan ide yang baru dan menemukan cara yang baru dalam melihat peluang ataupun problem atau masalah yang akan dihadapi begitu. Selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Nah, otomatis ketika kita berani mengambil resiko, kita harus menyukai tantangan dalam mendirikan bisnis. Kita harus siap dengan segala hal yang terjadi ke depannya. Kita harus siap dengan keputusan yang kita ambil. Entah misalnya hasilnya akan rugi atau untung begitu. Selanjutnya gambar di atas menggambarkan seseorang yang memiliki jiwa pantang menyerah atau tidak mudah putus asa. Nah, dalam menjalankan suatu bisnis pastinya banyak hal-hal yang tidak terduga. Dan ketika kita mengalami hal buruk seperti kerugian, jiwa pantang menyerah ini sangat dibutuhkan. Justru seharusnya kita belajar dan memperbaiki dari pengalaman tersebut. Nah, selanjutnya karena ikigai aku sebagai fashion entrepreneur, di sini aku akan membuat clothing line yang bernama Kala Clothing. Kala ini diambil dari singkatan nama panggilan yaitu Akila dan Lala, dan clothing yang berarti pakaian. Di sini aku akan menjual outfit dari atasan seperti kemeja, outer, kaos sampai bawahan yang fokusnya memang untuk anak-anak milenial atau anak muda. Jadi emang desainnya pun didesain casual, simple, timeless, nah seperti itu. Nah, untuk warna sendiri aku milih warna yang sesimpel mungkin, namun tetap cerah seperti pink, kuning muda, biru muda, toska, dan sebagainya. Nah, ngebahas tentang clothing line nih, bagaimana sih tips and trick kita untuk memulai suatu bisnis ini? Yang pertama dari set. Ini penting banget sih buat kita dalam membuka suatu clothing line, karena kita harus tahu dulu nih target pasarnya. Lalu setelah itu kita analisis marketing yang tujuannya untuk menentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan perusahaan. Nah, kedua ada desain. Kita harus bisa nih membuat desain yang unik dan nggak pasaran atau berbeda dengan desain-desain lainnya, sehingga semakin tinggi minat pasar terhadap produk yang kita jual gitu. Lalu ketiga, kita harus bisa memilih vendor clothing line yang berkualitas tinggi supaya hasilnya juga maksimal dan memuaskan.
Dan terakhir, kita harus dapat membangun brand image dari perusahaan ini. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan nama brand yang unik dan gampang diingat oleh masyarakat. Selain itu juga kita bisa melakukan strategi pemasaran dengan endorse ke beberapa selebgram misalnya atau artis, supaya brand kita ini bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Nah, semoga apa yang tadi aku sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang nonton nih, khususnya buat teman-teman yang menekuni di bidang entrepreneur. Makasih semuanya.